saya Eka Divacayani dari kelas 10-11. Di video kali ini, saya akan membahas tentang perdagangan dunia dan pengaruh masuknya Hindu-Buddha di Nusantara. Mulai dari latar belakang perdagangan, hubungan awal dengan India, hingga teori-teori masuknya budaya Hindu-Buddha ke Indonesia. Yuk, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. A. Perdagangan dunia dan perkembangan kehidupan di Nusantara. Nusantara punya posisi yang sangat strategis dalam jalur perdagangan internasional karena berada di antara wilayah barat dan timur. Hal ini membuat Nusantara jadi tempat persinggahan para pedagang dari berbagai belahan dunia. Selain itu, Nusantara juga dikenal dengan tanahnya yang subur dan sumber daya alam yang melimpah. Banyak komoditas berharga dari sini yang diminati dunia, seperti rempah-rempah. Karena itulah Nusantara berkembang menjadi salah satu pusat penting dalam jaringan perdagangan global. Sejak sebelum Masehi, jalur perdagangan sudah ada, lalu berkembang menjadi jalur rempah yang semakin meramai. Memasuki awal abad Masehi, ada dua jalur utama yang menghubungkan Nusantara dengan wilayah Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Rempah-rempah seperti cengkih, pala, lada, kayu manis, dan kapulaga jadi komoditas utama yang sangat dicari. Dari interaksi perdagangan ini terjadi pertukaran budaya yang membuat kehidupan masyarakat Nusantara berkembang pesat, baik dari segi ekonomi maupun budaya. Dari sinilah kemudian muncul pengaruh luar, termasuk masuknya budaya dan agama Hindu-Buddha ke Nusantara. B. Jejak hubungan awal India dan Nusantara. Hubungan antara India dan Nusantara sebenarnya sudah terjadi sejak sekitar abad ke-1 Masehi. Hubungan ini terjalin lewat perdagangan dan juga kesamaan dalam beberapa aspek budaya dan tradisi. Bahkan sebelum jalur sutra maritim melewati Indonesia, hubungan dagang antara kedua wilayah ini sudah berlangsung. Secara geografis, India dan Nusantara memang saling terhubung lewat Samudra Hindia. Jadi wajar kalau interaksi terjadi cukup intens. Menariknya, hubungan ini juga terlihat dalam karya sastra klasik India seperti Kitab Jataka dan Ramayana. Kitab Jataka berisi kisah kehidupan Sang Buddha sebelum lahir sebagai Siddhartha Gautama. Di dalamnya ada cerita tentang Suvarna Bumi atau negeri emas yang diduga merujuk ke wilayah Asia Tenggara. Sementara itu, Ramayana karya Empu Walmiki menceritakan tentang perjalanan Rama. Dalam kisahnya disebutkan wilayah seperti Yawadwipa dan Suwarnadwipa. Walaupun masih berupa dugaan atau hipotesis, cerita-cerita ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar kontak antara India dan Nusantara sudah terjadi jauh sebelum era Masehi. C. Proses masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara masih jadi perdebatan di kalangan ahli. Belum ada kesepakatan pasti tentang siapa yang membawanya. Karena itu muncul beberapa teori, yaitu 1. Teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Van Leer. Menurutnya, agama dan budaya Hindu dibawa oleh kaum Brahmana. Mereka datang ke Nusantara atas undangan para penguasa lokal untuk membantu melegitimasi kekuasaan supaya setara dengan raja-raja di India. Bukti yang mendukung teori ini adalah adanya prasasti berbahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Kelemahannya adalah kaum Brahmana punya aturan untuk tidak menyeberangi laut, jadi teori ini masih diperdebatkan. 2. Teori Ksatria. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bosch dan J.L. Moens. Menurut teori ini, penyebaran Hindu dilakukan oleh kaum ksatria. Mereka datang ke Nusantara karena konflik atau peperangan di India, lalu mendirikan koloni di sini. Kelemahannya adalah belum ada bukti kuat yang menunjukkan adanya kolonisasi oleh kaum ksatria di Nusantara. 3. Teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krong. Menurutnya, penyebaran Hindu-Buddha terjadi melalui para pedagang. Mereka datang untuk berdagang, lalu menjalin hubungan dengan masyarakat lokal, bahkan menikah dengan penduduk setempat. Dari situ terjadi penyebaran budaya dan agama. Kelebihannya adalah masuk akal, karena Nusantara memang kaya sumber daya dan ramai perdagangan. Kelemahannya adalah, kalau dari pedagang seharusnya pusat budaya ada di pesisir, tapi kenyataannya banyak pengaruh Hindu justru ditemukan di pedalaman. 4. Teori Sudra. Teori ini dikemukakan oleh von Faber. Menurut teori ini,
Kaum Sudra datang ke Nusantara karena ingin lepas dari tekanan sosial di India, lalu menetap dan berinteraksi dengan masyarakat lokal. Kelemahannya adalah kaum Sudra dianggap tidak memiliki pengetahuan agama yang cukup untuk menyebarkannya, apalagi tidak menguasai bahasa Sanskerta. Kelebihannya adalah mereka lebih mudah berbaur dengan masyarakat lokal. 5. Teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh George Coates dan FDK Bosch. Menurut teori ini, justru orang Nusantara sendiri yang berperan aktif loh. Awalnya pendeta India datang mengajar, lalu orang Nusantara belajar ke India, dan setelah kembali, mereka menyebarkan ajaran tersebut. Selain dari India, Nusantara juga menjalin hubungan dengan Tiongkok. Hal ini dibuktikan dari catatan perjalanan pendeta Buddha seperti Faxian dan Gunawarman. Gunawarman adalah seorang biksu dari Kashmir sekitar tahun 420 Masehi ikut menyebarkan agama Buddha di Nusantara. Ajaran yang berkembang saat itu adalah Buddha aliran Mahayana dengan kitab suci Tripitaka sebagai pedoman. Nah, itu tadi penjelasan mengenai perdagangan dunia dan proses masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara. Dari pembahasan ini, kita bisa memahami bahwa letak strategis Nusantara memiliki peran besar dalam perkembangan budaya dan kehidupan masyarakat di masa lalu. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa.